Kamu kuntilanak kan? Mengapa mengganggu si Gina? Tanya Pak Detarjo. Jangan ganggu urusanku. Aku mau bawa dia sama anaknya sebagai tumbal. Jawab Gina yang lagi dirasuki tersebut. Tumbal apa? Apa yang pernah Gina minta darimu rupanya? Tanya Pak D lagi. Bukan dia, tapi suaminya itu, sambil menunjuk Bimo. Jelas Bimo kaget. Bimo pun langsung menjawab, kamu siapa? Kapan aku minta-minta sama bangsa setan kayak kamu? Aku Rina, apa kamu lupa? Setelah aku kasih nomor, kalian campakkan aku begitu saja. Aku tak terima, kata si Kunti ini dengan suara keras. Mendengar jawaban itu, Bimo kaget setengah mati, apalagi dia memang tak pernah lupa dengan peristiwa jarak jelangkung belasan tahun lalu tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Ghosting Story dimanapun Anda berada, semoga Anda selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan, kemurahan rezeki, serta diberi kemudahan dalam segala urusan. Kisah horor kali ini dibagikan seorang pria, sebut saja namanya Bimo, asal Blora, Jawa Tengah. Di tahun 2008, Bimo kala itu masih duduk di kelas 6 bangku sekolah dasar. Bimo tergolong anak pemberani dan punya sifat serba ingin tahu. Suatu sore, dia nongkrong di warung kopi dekat rumahnya. Di sana, dia mendengar pembicaraan orang-orang dewasa. Ternyata, mereka sebut saja namanya Darmo, Tono, Gimun, dan Toleh berencana ritual jelangkung minta nomor togel nanti malam. Cerita soal jelangkung sering dengar Bimo, tapi ritualnya dia sama sekali tidak tahu. Akhirnya Bimo dibakar rasa penasaran. Saat itu, Bimo memberanikan diri ikut nimbrung dengan para pemuda tersebut. Bimo pun minta ikut main jelangkung nanti malam. Mas Gimun, aku ikut ya nanti malam, pinta Bimo memelas. Awalnya, permintaan Bimo ditolak oleh Gimun dan kawannya. Terus, kamu masih anak-anak, jangan ikutan urusan orang gede, timpal Gimun. Tapi Bimo tidak menyerah. Dia terus saja memaksa seraya berjanji tidak akan buat masalah. Lihat kengototan Bimo, akhirnya Gimun dan lainnya menyerah. Ya sudah, kalau kamu ngotot, nanti malam jam 12 kurang kamu datang ke sini. Kita ritualnya di sekolahan. Satu lagi, kamu harus nurut nanti ya, kata Gimun dan langsung dijawab iya oleh Bimo. Malamnya, Bimo datang dan Gimun beserta dan juga sudah pada ngumpul. Sebelum ritual, di sekolahan SD Impres yang tak jauh dari warung itu, Bimo pun dikasih arahan oleh Gimun. Bim, jelangkung ini nanti kamu yang pegang ya. Kami yang baca mantranya. Tanda-tanda jinnya sudah masuk, jelangkungnya akan terasa berat, kata Gimun. Bimo langsung mengangguk tanda mengerti. Habis itu, masih kata Gimun, kalau kami nanya-nanya sesuatu, dia akan jawab dengan cara bergerak. Ikuti aja, jangan dilawan. Bagian bawah jelangkung nanti dikasih pulpen. Nanti tulisannya kelihatan di kertas yang kita letakkan di bawahnya. Pokoknya, kamu ikutan aja pergerakannya. Jangan dilawan. Sudah paham kan, Bim? Kata Gimun. Lagi-lagi Bimo menganggukkan kepala tanda mengerti. Setibanya di area sekolah, Mas Gimun pun mengeluarkan segala keperluan ritual, seperti wadah pembakar kemenyan dari tanah liat,
arang kayu, kembang, obor, dan juga kemenyan. Setelah semua siap, Bimo disuruh memegangi jelangkung di atas wadah pembakar besi arang kayu yang sudah dibakar dan diberi kemenyan tersebut. Selanjutnya, Mas Ginun pun membaca mantra pemanggilan. Jelangkung, jelangset, kau. Bimo ingat betul mantra yang dibaca secara berulang-ulang oleh Mas Ginun itu. Sekitar 15 menit berlangsung. Angin kencang pun datang. Tapi yang bikin Bimo kaget, tiba-tiba jelangkung itu seperti ditabrak sesuatu yang tak kasat mata. Bahkan, jelangkung itu hampir terbental. Untungnya Bimo memegangnya dengan kuat. Keanehan pun mulai dirasakan. Jelangkung mulai terasa berat. Menyadari itu, Mas Ginun pun berbicara dengan nada pelan ke Bimo. Sudah terasa berat ya, Bim? Kata Ginun. Bimo pun membalasnya, iya Mas. Wadah pembakar yang sedari tadi berada di bawah jelangkung pun digeser, diganti dengan kertas. Lalu, jelangkung yang bagian bawahnya sudah diikat pulpen itu diturunkan hingga menyentuh kertas. Lalu, Mas Ginun mulai berdialog dengan makhluk di jelangkung itu. Siapa namamu? Tanya Mas Ginun. Jelangkung yang dipegang Bimo pun bergerak sendiri. Bimo cuma mengikuti saja. Ternyata, gerakan itu membentuk sebuah kata terdiri dari 4 huruf. Meski terlihat acak-acakan, tulisannya masih bisa dibaca. Rina, tulis di jelangkung. Kamu mati kenapa? Tanya Mas Ginun sembari mengganti kertas yang sudah tertulis tadi. Bunuh diri, tulis di jelangkung, dan seterusnya. Tibalah intinya. Mas Ginun hanya 4 angka nomor togel yang akan keluar malam ini. 13, tulis di jelangkung. Atau 1313. Setelah itu, Mas Ginun menyuruh jin atau sebangsa apalah yang ada dalam jelangkung supaya pergi. Tapi dia menolak. Bimo pun bilang, sepertinya dia mau menulis sesuatu. Mas Ginun pun mengambil kertas dan diletakkan di bawah jelangkung tersebut. Antarkan. Begitulah yang tertulis saat itu. Mas Ginun langsung bilang, tapi kami kan gak ada janji begitu. Tapi gak apa-apa. Kami hanya antar di seputaran sekolah ini saja. Habis itu pergi ya. Ya, tulis di jelangkung. Karena berat, kami pun bergantian mengangkat jelangkung tersebut. Tanpa terasa, kami sudah hampir 1 jam keliling sekolahan, tapi jelangkung masih tetap ada. Bahkan terasa makin berat. Kini Bimo pun kembali dapat giliran mengangkat si jelangkung. Beberapa meter berjalan, percis di pagar tembok sekolahan bersebelahan dengan kuburan, Bimo pun ngasih saran ke Mas Ginun. Mas Ginun, kita lempar aja ke kuburan yuk, saran Bimo dengan suara pelan. Awalnya Mas Ginun bilang jangan, tapi Mas Darmo, Tono, dan Toleh memberikan dukungan ke Bimo. Kalah suara, Mas Ginun pun nyerah. Lalu, dia memberi aba-aba. Dalam hitungan ketiga, jelangkung itu dilempar keluar tembok, persisnya ke kuburan. Setelah itu, kami semua berlarian ke rumah masing-masing. Esokan harinya, itu seingat Bimo hari Sabtu, Mas Ginun memanggilnya. Mas Ginun bilang, kita kena 4 angka Bim. Lalu Bimo pun diberi uang 1 juta. Bukan main senangnya Bimo waktu itu. Setelah itu, Bimo tidak pernah mau diajak Mas Ginun main jelangkung lagi. Bagi Bimo, yang penting rasa penasarannya tentang jelangkung sudah terpenuhi.
Nah, waktu pun berlalu. Tibalah tahun 2021, persisnya di tanggal 7 Agustus. Bimo sudah menikah, bahkan istrinya mau melahirkan anak pertama mereka. Hari itu, sejak pagi, si istri sudah diwajibkan nginap di klinik. Karena hitung-hitungan si bidan yang menanganinya selama ini yakin akan lahiran hari itu juga. Sepulang kerja, sekitar pukul 5 sore, Bimo tidak singgah ke rumah tapi langsung pergi ke klinik. Di sana, kedua mertuanya sudah duluan datang. Kata si bidan, istri Bimo, sebut saja namanya Gina, akan segera melahirkan secara normal. Dengar itu, Bimo pun gembira menanti kelahiran anak pertamanya tersebut. Bimo bersama mertuanya menunggu di depan kamar bersalin, di mana Gina akan melahirkan. Si bidan bersama 2 orang perawat berada di kamar itu. Sekitar jam 5.30 sore, keanehan pun mulai terlihat. 2 perawat gantian keluar masuk ruang bersalin. Penasaran, Bimo pun bertanya dengan salah satu perawat, "Ada apa, Sus?" "Bayi sudah mau keluar, tapi Bu Gina pula yang mau tertidur. Maka saya disuruh bidan bawa minyak angin, biar Bu Gina tetap terjaga," jawab si perawat sambil memasuki ruang bersalin. Meski kurang begitu paham apa makna perkataan si perawat tadi, tapi Bimo jadi was-was mendengarnya. Dalam kondisi seperti itu, Bimo lagi-lagi dikejutkan suara teriakan Gina disusul dengan suara cekikikan khas kuntilanak yang berasal dari dalam kamar bersalin. Waktunya pun pas pula, pas saat azan maghrib. Beberapa detik kemudian, terdengar suara histeris ketakutan dan disusul terbukanya kamar bersalin. 2 orang perawat di dalam keluar dengan wajah pucat. "Tolong Pak, Ibu Gina kenapa itu?" kata si perawat dengan suara bergetar. Langsung saja, Bimo dan mertua masuk ke kamar bersalin. Si bidan terlihat berusaha memegangi tangan Gina. "Saya nggak tahu kok bisa begini, Pak. Bu, tolong bantu saya pegang Gina ya," pinta si bidan. Saat itu, Gina meronta-ronta ingin berdiri sambil tertawa keras dan sesekali cekikikan. Jujur, Bimo merasa itu bukan Gina, istrinya. Bayangkan, kami berenam kewalahan menahan tubuh Gina yang terus meronta-ronta mau berdiri. Saat itu pula, si bidan berinisiatif melihat ke arah bawah Gina. Ke arah. Waduh gawat, saya nggak bisa melakukan paku. Kepala bayinya sudah terlihat di pintu gerbang. Dan ini bahaya, kata si bidan. Dengan sigap, si bidan pun meminta 2 perawatnya menekan perut Gina ke arah bawah. Dengan harapan, bantuan ini bisa memancing si bayi keluar. Tapi si bayi tak juga keluar. Bahkan Bimo dan mertuanya beralih ikut membantu mendorong perut Gina. Tapi tak berhasil juga. Hal itu terus dilakukan berulang-ulang kali tapi tetap tak berhasil. "Kalian pikir bisa? Aku yang nahan. Mau 100 orang pun tak akan bisa," kata Gina disusul dengan tawa yang begitu keras. Melihat kejadian yang tak masuk akal ini, setelah diskusi sebentar, ayah mertua Bimo pun pergi. Tak lama, dia datang bersama Pak Detarjo, seorang kiai kenalan yang tinggal di desa sebelah. Terdiam beberapa saat, Pak Detarjo pun bicara dengan sosok itu melalui Gina. "Kamu kuntilanak kan? Mengapa mengganggu si Gina?" tanya Pak Detarjo. "Jangan ganggu urusanku. Aku mau bawa dia sama anaknya sebagai tumbal," jawab Gina yang lagi dirasuki tersebut. "Tumbal apa? Apa yang pernah Gina minta darimu rupanya?" tanya Pak D lagi. "Bukan dia, tapi suaminya itu," sambil menunjuk Bimo. Jelas Bimo kaget. Bimo pun langsung menjawab, "Kamu siapa?"
Kapan aku minta-minta sama bangsa setan kayak kamu? Aku Rina, apa kamu lupa? Setelah aku kasih nomor, kalian campakkan aku begitu saja. Aku tak terima, kata si Kunti ini dengan suara keras. Mendengar jawaban itu, Bimo kaget setengah mati, apalagi dia memang tak pernah lupa dengan peristiwa jarak jelangkung belasan tahun lalu tersebut. Aku kan masih anak-anak, cuma ikut-ikutan aja waktu itu, jawab Bimo membela diri. Tapi aku kasih nomor jitu karena kau, hadir si Kunti. Bimo pun terdiam tanpa bisa berkata-kata lagi. Ya sudah, saya mewakili Bimo, mohon maaf atas kejadian itu. Sekarang tolong pergi, jangan ganggu anak kami Gina ya, kata si Pakde. Tapi si Kunti Rina ini menolak dan malah menantang si Pakde. Usai baca ayat suci, Pakde Tarjo pun menghubung Gina sebanyak 3 kali. Tapi sepertinya tidak punya efek apa-apa buat si Kunti. Cuma segitu, aku ini Ratu Kuntilanak, ejak si Kunti dengan nada sombong. Situasi pun semakin mencekam. Tiba-tiba si bidan berteriak histeris karena panik melihat kepala bayi yang berada di pintu gerbang itu sudah terlihat membiru. Gimana ini? Kalau nggak cepat-cepat diselamatkan, bisa dua-duanya nggak ada, kata si bidan sambil menangis. Di saat-saat genting itulah, Bimo sedari tadi hanya bisa menangis menghadap ke dinding, tiba-tiba berdiri di depan Gina. Selanjutnya Bimo pun nggak tahu apa-apa lagi alias tak sadarkan diri waktu itu. Tak tahu langsung berapa lama seperti itu. Akhirnya Bimo pun tersadar. Saat tersadar, dia masih berdiri di hadapan Gina. Dia pun mendengar semua orang di ruangan itu mengucapkan Alhamdulillah. Tapi dia hanya fokus dan terus menatap ke arah istrinya Gina. Tiba-tiba si Kunti yang ternyata masih merasuki Gina dan mengajak Bimo mengobrol. Maafkan aku dunia akhirat ya Bimo. Janji ya, pinta si Kunti ke Bimo. Seperti berbisik, Pakde Tarjo berkata, maafkan Bimo. Spontan Bimo pun menjawab, iya, aku maafkan. Ya sudah, pergi ya. Biarkan Gina melanjutkan perjuangannya sebagai seorang ibu, pinta Pakde. Si Kunti pun menjawab, baik Pak Kiai. Sebelum pergi, si Kunti masih sempat mengucapkan kata perpisahan ke Bimo. Selamat tinggal Bimo, kata si Kunti. Disusul sadarnya Gina. Saat itu jam menunjukkan pukul 20.30 malam. Si bidan pun meminta kami menunggu di luar kamar. Tak lama, Bimo pun mendengarkan tangisan bayi. Anak pertama Bimo itu laki-laki sehat walafiat, begitu juga Gina. Sampai sekarang, Bimo dan keluarga tidak pernah lagi mengalami teror dari si Kunti. Tapi yang selalu terpikir oleh Bimo sampai sekarang, apa yang terjadi saat dia tak sadarkan diri waktu itu? Ayah dan ibu mertua ditanya hanya senyum-senyum saja. Begitu juga si Pakde Tarjo. Selalu bilang bukan haknya untuk menceritakannya. Nanti kamu tahu sendiri Bin, jawab Pakde Tarjo. Ya sudahlah, yang penting bagi Bimo, sekarang istri dan anaknya sudah selamat dan sehat-sehat aja. Dan yang terpenting lagi, Bimo mengucapkan syukur atas perlindungan dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dirinya dan keluarganya dalam peristiwa itu. Jadi sobat Ghosting Story dimanapun Anda berada, hikmah yang bisa kita ambil dari peristiwa horor yang dialami Bimo ini, yakni jangan pernah mau terlibat dalam ritual jelangkung, apapun alasan dan tujuannya. Soalnya, kita tidak tahu bahaya apa yang akan mengikuti kita ke depannya, seperti apa yang dialami narasumber kita satu ini. Nah, sampai berjumpa dalam kisah mistis seru lainnya di Ghosting Story berikutnya. Terima kasih. Wassalam.